Memiliki pendidikan yang tinggi merupakan salah satu tahapan yang penting bagi mewujudkan cita-cita dan tujuan masa depan. Melanjutkan pendidikan dari jenjang sekolah menengah atas atau kejuruan ke perguruan tinggi adalah cara untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam peluang kerja yang lebih baik. Pendidikan tinggi juga merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan masa depan bangsa. Pilihan yang selalu diminati dari tahun ke tahun jatuh pada perguruan tinggi negeri, karena selalu mendapat reputasi yang lebih tinggi dan biaya kuliahnya yang terjangkau. Bagaimana dengan perguruan tinggi swasta di Kepri? Apakah kampus swasta mampu menjadi pilihan untuk mendapatkan pendidikan yang baik selain di PTN? Secara umum, PTN merupakan perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, sedangkan PTS dikelola oleh pihak yayasan. Perbedaan pengelolaan tersebut berpengaruh pada sistem pembiayaan dan kebijakan akademik. PTN cenderung memiliki sistem biaya yang disubsidi, sementara PTS memiliki kebijakan yang lebih variatif. Namun demikian, kualitas pendidikan tidak bisa hanya dilihat dari status tersebut. Faktor seperti akreditasi, kurikulum, serta kualitas dosen justru memiliki peran yang jauh lebih besar dalam menentukan mutu pendidikan. Belum lama ini, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia mengungkap adanya fenomena penurunan jumlah mahasiswa karena adanya pendaftaran jalur mandiri PTN. Sehingga calon mahasiswa yang telah melakukan proses pendaftaran di kampus swasta memilih beralih ke PTN. Mantan Gubernur Kepri pertama Ismet Abdullah menyebut, dunia pendidikan di Kepri sudah jauh berkembang jika dibandingkan saat dirinya masih sebagai Gubernur Kepri. Menurutnya, banyak calon mahasiswa yang di luar Kepri ingin mengenyam pendidikan di Kepri, baik di PTN maupun di PTS, karena kualitas yang sangat baik. Dunia pendidikan di Kepri sekarang? Di Kepri cukup bagus, umrah baik, jumlah mahasiswanya meningkat terus. Politeknik Negeri Batam, wah luar biasa itu, sampai susah masuk situ sekarang. Orang dari Sumatera pada ke situ. Jadi banyak kemajuan, tinggal di kabupaten kota. Di kabupaten kota belum bisa. Mungkin apa Pak dorongan kita dari DPD untuk semakin meningkatkan kualitas? Undang-undang ini. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengakui adanya tantangan bagi perguruan tinggi swasta di Kepri dengan banyaknya PTN yang ada di Indonesia. Namun dirinya melihat masih banyaknya calon mahasiswa yang melirik PTS. Nyanyang menyebut untuk meningkatkan jumlah mahasiswa yang masuk ke PTS, maka setiap PTS harus meningkatkan mutu pendidikannya agar semakin banyak calon mahasiswa yang mendaftar. Selain itu, Pemda juga membantu terhadap mahasiswa kurang mampu ataupun berprestasi di PTS agar tidak terkendala dalam sisi biaya. Perguruan tinggi swasta, banyak masyarakat itu sekarang meninggalkan perguruan tinggi swasta juga mulai mau tutup banyak. Tanggapan Pemprov sendiri gimana? Ya karena salah satunya berat ya, tapi kalau swasta itu bagus kualitasnya ataupun di sana terkait dengan capaiannya yang bisa meningkatkan daripada mutu daripada pendidikannya pasti akan kuat. Di situ kan karena setempat guna, itu harus selesai di sana sesuai dengan jurusannya atau fakultasnya atau kaprodinya, itu bisa menjadi akan menjadi pencarian daripada mahasiswa itu. Jadi kalau kita lihat ada pengurangan bagaimana kita introspeksi juga bagaimana kegiatan daripada universitas ataupun sekolah tinggi.
Pak, sejauh ini ada beasiswa khusus nggak Pak untuk mahasiswa kurang mampu di PTS? Kita kan ada bantuan beasiswa tuh. Ada 1.147 tahun 2025 ini. Ada. Nah, dan ini juga kalau SD, SMP, SMA juga yang negeri mungkin ada bantuan juga, ada sekitar 25.000 untuk SMA dan SMK. SD sedang saya koordinasi dengan kepala dinas berapa yang akan diberikan terkait dengan bantuan beasiswa dari kementerian tersebut. Tapi dari provinsi untuk bantuan beasiswa yang kuliah itu ada bantuan ada sekitar 1.140. Swasta juga termasuk Pak ya? Enggak, itu ada Maksudnya untuk mahasiswa yang di PTS, bantuan tinggi swasta. itu ada bantuan dari masing-masing kategorinya. Jadi ada beberapa kriterianya, ada masuk di baik itu di Riau, baik itu di Bandung, baik itu di Jogja, di Surabaya, ataupun ada di Kota Batam, Tanjung Pinang, itu ada kategorinya atau persyaratan tertentu. Di Tanjung Pinang, Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi Umum Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang, Rendra Setia Diharja. Ia menyampaikan PTS dan PTN di Kepri memiliki peran yang sama. Kedua perguruan tinggi ini dituntut negara untuk memiliki kualitas yang sama. Ya, pada prinsipnya sebenarnya posisi perguruan tinggi swasta yang kemudian selanjutnya nanti kami singkat dengan PTS ya, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan adanya atau peran dari PTN. Karena kenapa saya bilang tidak jauh berbeda? Dia bukan sekedar pelengkap daripada PTN, tetapi sebenarnya dia berjalan bersama. PTN dan PTS itu adalah satu entitas pendidikan di negara kita yang berjalan bersama. PTS justru membantu negara dengan segala keterbatasan negara untuk menyelenggarakan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Nah, kenapa kami bilang sama? Pertama, dilihat dari tuntutan kualitas. Itu dibuktikan dengan adanya kami juga tunduk dan taat kepada peraturan menteri terkait dengan penjaminan mutu. Artinya kualitas PTN dan PTS itu harus sama. Itu yang pertama. Yang kedua, tuntutan kualitas dibuktikan dengan akreditasi. Ya, tidak ada pembedanya antara akreditasi PTN yang berlaku di PTN dan juga di PTS, maupun akreditasi institusi dan juga akreditasi program studi. Nah, bahkan banyak PTS yang juga sudah memiliki akreditasi yang lebih tinggi daripada di PTN, prodi-prodinya. Misalnya kami punya unggul, beberapa prodi kami ada unggul. Nah, itu artinya apa? Secara tuntutan kualitas kami juga dituntut sama, penyelenggaranya sama. Kemudian dari sisi dosen juga sama, kami punya kewajiban yang sama untuk melakukan tridharma. Dan begitu juga dengan hak kami sebenarnya dalam melakukan tridharma, termasuk mendapatkan hak penelitian, pengabdian, dan juga yang lain sebagainya. Kami juga mendapatkan yang sama dengan PTN. Artinya apa? PTN dan PTS itu adalah dua sisi mata uang yang saling berjalan beriringan. Justru dengan adanya PTS, ini membantu keterbatasan negara dalam rangka menyelenggarakan pendidikan tinggi. Dengan hadirnya PTS, justru banyak dari anak-anak kita dapat melanjutkan atau mengenyam pendidikan yang lebih tinggi ke jenjang pendidikan tinggi. Itulah peran PTS sesungguhnya di dalam dunia pendidikan tinggi kita. Di PTS Tisipol Raja Haji Tanjung Pinang, menurut Rendra, biaya pendidikan di tempatnya tidak mahal, bahkan lebih murah dari PTS di luar Kepri. Sebenarnya tidak ya, sebenarnya tidak. Jadi kalau harga ini relatif, kalau harga pendidikan atau biaya pendidikan itu relatif. Khusus di Tisipol Raja Haji saya kira bahkan mungkin lebih murah, gitu. Lebih murah dibanding mungkin ya beberapa. Kalau saya tidak membandingkan, tetapi saya kira kalau mungkin untuk harganya mungkin sudah cukup lebih murah. Terutama mungkin kalau kita bandingkan yang ada di luar daerah kita, di Pulau Jawa atau di pulau-pulau lainnya atau di daerah lainnya di Indonesia. PTS-PTS di Kepri khususnya tidak punya harga yang mahal-mahal benar begitu ya. Artinya mereka masih dengan harga yang atau biaya pendidikan yang cukup dapat dicukupkan atau dapat diterima oleh masyarakat. Nah, sehingga kalau anggapan masyarakat PTS itu mahal, sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar. Nah, karena kami justru hadirnya PTS di Kepri ini dengan niat membantu masyarakat agar mereka
bisa mengenyam pendidikan tinggi. Jadi sehingga tidak mungkin dengan niat seperti itu kami mau meletakkan harga biaya pendidikan yang cukup mahal. Nah, karena niat kami yaitu tadi menjadi mitra pemerintah untuk sama-sama mencapai tujuan bernegara, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga biaya kuliah kami juga tidak mahal-mahal. Nah, jadi siapapun bisa, dan bahkan sekarang PTS berinovasi sudah dengan mekanisme cicilan dan sebagainya. Jadi artinya ada keringanan-keringanan, sehingga jangan sampai lagi punya stigma PTS itu mahal, tidak juga gitu kan. Justru dengan hadirnya PTS dengan segala tantangannya sekarang, kami justru memberikan banyaknya kemudahan dan fasilitas-fasilitas yang lebih mudah begitu. Oke. Di PTS sendiri apakah tersedia beasiswa, Pak? Ada, jadi kita juga berterima kasih kepada negara begitu ya, ada diberi peluang untuk dibukanya beasiswa Kartu Indonesia Pintar, KIP Kuliah. Nah, cuman kami tetap punya keterbatasan ya, tidak bisa menerima banyak karena dengan adanya aturan kami juga punya kuota. Itu pertama, beasiswanya adalah beasiswa KIP Kuliah. Jadi jangan sampai masyarakat tidak memahami nih, KIP Kuliah itu bukan hanya ada di PTN, tapi juga ada di PTS. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau khususnya di Sisipol sendiri ada beasiswa siswa berprestasi. Jadi yang punya prestasi internasional, prestasi nasional, prestasi lokal, itu kami bisa terima. Dan ada privilege tertentu yang kami berikan, atau bahasa lainnya adalah beasiswa tertentu yang kami berikan untuk siswa prestasi. Jadi kalau khususnya di Sisipol ada beasiswa itu, dan di beasiswa ongoing. Jadi kalau KIP Kuliah itu kan beasiswanya dari awal, prestasi juga dari awal. Beasiswa ongoing juga kita bekerja sama dengan Basnas. Nah, kemudian Basnas, kemudian juga beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah, provinsi. Nah, itu juga beasiswa yang masuk dan diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa di PTS gitu. PTS Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang menganggap perguruan tinggi negeri bukanlah musuh bagi PTS. PTN itu bukanlah musuh, bukan gitu ya, tetapi lebih kepada kemitraan kita ya, lebih kepada kita ingin berkolaborasi gitu ya kan, kita ingin saling elaborasi, karena sebenarnya tantangan kita tuh ada yang lebih besar daripada apa yang kita pahami saat ini gitu ya, terutama di Kepri ini sendiri yang merupakan gerbang itu gitu ya kan. Kita punya kompetitor yang jauh lebih dahsyat, ada Singapura, ada juga Malaysia, lalu saat ini juga kan Cina itu juga sudah merambah gitu ya kan. Yang menjadi PR besar kita yang sebagaimana disampaikan tadi, mungkin yang ditanyakan oleh Mbak Meli, itu adalah seberapa qualified manusia yang kemudian kita didik gitu ya kan, kita bangun di daerah ini mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan daerah itu sendiri gitu ya kan. Nah, sehingga kemudian fenomena yang sekarang terjadi itu kan ada banyak requirement terhadap pendidikan, tapi kemudian katanya gitu ya kan tidak qualified oleh SDM lokal yang ada. Apakah itu benar? Nah, kalau memang itu benar, itu kan menjadi PR kita bersama ya kan, agar kemudian pembangunan ini memang benar-benar dinikmati oleh masyarakat itu sendiri, bukan kemudian masyarakat hanya menjadi penonton dari pembangunan yang berjalan di daerahnya masing-masing. Itu mungkin, Mbak. Selain itu, Charlie Marlinda juga menyebutkan bahwa PTS adalah kekayaan aset yang dimiliki bangsa ini dalam mewujudkan kemandirian dalam masyarakat untuk berpartisipasi aktif mencerdaskan bangsa ini. Bahwa seluruh PTS yang ada di Indonesia, ya, tidak terkecuali yang di Kepri, itu adalah aset bangsa yang harus dijaga, kemudian harus bisa dioptimalkan, agar kemudian cita-cita kita bersama ini yang telah kita tuangkan ya oleh founding father kita, dan menjadi cita-cita yang harus kita realisasikan, ya, itu bisa kita laksanakan dengan baik gitu ya. Karena memang pendidikan itu adalah ruhnya pembangunan gitu kan. Tidak ada pembangunan tanpa adanya pendidikan. Apalagi kalau kita mencermati fakta dan realita yang ada, bahwa kan untuk masalah aksesibilitas pendidikan, ya kan, apalagi pendidikan tinggi itu masih jauh dari kata cukup. Ya, data kemudian kita baca adalah Indonesia saja untuk lulusan perguruan tinggi, bahkan kemudian mengenyam perguruan tinggi pun, itu kan angkanya tidak sampai 20%. Ya, sudah beberapa periode ya kan. Dari mungkin sejak kita merdeka sampai saat ini kan angkanya tidak bisa mencecah sampai 20%, masih kisaran 10%.
Nah, kemudian kalau dari data untuk khusus Kepri sendiri, gitu ya kan, datanya tuh kan yang cukup memiriskan itu adalah dari keseluruhan penduduk Kepri itu yang mengenyam pendidikan tinggi itu kan hanya kisaran 6,37 ya data tahun 2025. Nah, ini kan satu hal yang menjadi warning bagi kita, peringatan bagi kita betapa pendidikan ini memang harus kemudian tidak hanya menjadi beban gitu ya kan, dan itu juga tidak akan mungkin hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi kemudian harus bahu-membahu dengan masyarakat. Maka PTS ini lahir sebagai bagian dari solusi nasional gitu ya kan, untuk menyelesaikan PR-PR yang memang harus kita laksanakan ya, untuk kemudian memastikan bahwa bangsa ini memang akan menjadi bangsa yang besar. Itu mungkin Mbak ya, tambahan dari saya. Di Batam, Rektor Universitas Batam Profesor Samsul Rizal menyebut jumlah mahasiswa baru Uniba pernah menurun beberapa tahun lalu, sebelum kembali naik dalam 2 tahun terakhir. Menurutnya, karakter Batam sebagai kota industri membuat banyak lulusan SMK dan SMA lebih memilih bekerja ketimbang kuliah. Situasi ini membuat kampus swasta di Batam bersaing tidak hanya dengan perguruan tinggi negeri. Ini kecenderungan ya, kalau di Batam ini kan daerah industri, jadi anak-anak harusnya lebih tertarik mungkin kerja. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kita ya kan, setelah mereka SMK banyak di sini, habis itu mereka kerja, sehingga tidak tidak keinginan untuk masuk universitas mungkin agak kurang dibanding dengan di tempat lain. Karena lapangan kerja banyak. Itu hal yang pertama. Yang kedua, kita sekarang untuk menarik orang-orang yang sudah kerja, sehingga membukalah kelas RPL. Jadi mulai tahun lalu kita udah buat RPL. Jadi rekognisi pembelajaran lampau, artinya seseorang misalkan dia udah bekerja 5 tahun, 8 tahun di bagian welding, di bagian manufaktur, atau di bagian mana yang sesuai dengan bidangnya. Ya. Sehingga tidak perlu harus kuliah sampai 4 tahun, 5 tahun, atau 6 tahun. Dia mungkin bisa kuliah hanya 2 tahun, 3 tahun dengan keahlian mereka. Kita akan lihat kemampuan dia secara nanti, atau ditambah teori-teori saja. Jadi ada yang praktek misalkan di teknik mesin, mereka tidak perlu lagi. Misalkan ada yang welding ya, ahli welding atau di sipil. Di tengah tantangan itu, Samsul menunjukkan sejumlah kelebihan yang dimiliki Uniba untuk tetap menarik minat calon mahasiswa. Hampir seluruh program studinya kini terakreditasi baik sekali. Dengan 2 program studi S1 kedokteran dan profesi dokter, sudah meraih akreditasi unggul. Uniba juga membuka jalur rekognisi pembelajaran lampau bagi pekerja industri berpengalaman, serta menyediakan skema pembayaran bulanan dan beasiswa dari L2 Dikti maupun Yayasan Gria Husada. Namun di tengah upaya tersebut, Samsul tak menampik masih ada persepsi di masyarakat bahwa kampus swasta selalu jadi pilihan kedua setelah perguruan tinggi negeri. Menurutnya, anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Ada perguruan tinggi swasta yang sudah bisa masuk 10 besar nasional, misalkan dari perguruan tinggi, dari QS ranking, mereka bisa masuk 20 besar Indonesia, dan juga bisa masuk 1000 dunia. Ya. Jadi dari perguruan tinggi swasta juga ada yang baik. Jadi ini persaingan ini terjadi. Kenapa persaingan? Bukan persaingan sebenarnya. Bagaimana untuk meningkatkan mutu sebuah perguruan tinggi tadi. Jadi persepsi masyarakat ada benarnya, tapi ada salahnya. Nah, ini tidak semuanya seperti itu. Jadi nanti kita akan lihat perguruan tinggi mana swasta yang bagus, masyarakat bisa melihat. Mana perguruan tinggi negeri yang kurang bagus, juga masyarakat bisa melihatnya. Juga kita lihat apakah Universitas Batam ini bagus atau tidak. Masyarakat juga bisa melihat dari akreditasi, udah itu publish dosen-dosen, bagaimana itu kan terbuka. Berapa rankingnya di Sinta, berapa rankingnya di web base kan. Nah, jadi itu kan bisa dilihat. Udah itu bagaimana proses pembelajaran. Dan tapi saya harus ingat ya, untuk anak-anak SMA yang mau kuliah di mana saja bisa. Tapi apakah dia mempunyai kemauan
untuk bisa dia menjadi yang terbaik. Apakah dia mau belajar? Tidak harus kita misalkan jangan berpikir bahwasanya wah kampus terbaik itu saya bisa bekerja dengan cepat. Tidak juga. Tergantung juga manusianya. Samsul juga terbuka soal tantangan struktural yang umum dihadapi kampus swasta yang relatif muda seperti Uniba yang kini berusia 25 tahun, terutama dalam hal dana riset dan biaya publikasi internasional dosen. Untuk mengejar ketertinggalan itu, Uniba kini menyekolahkan sekitar 18 dosen program studi kedokteran ke jenjang doktor. Selain mengirim dosen di bidang teknik dan ekonomi untuk studi lanjut. Dari sisi perguruan tinggi negeri, Politeknik Negeri Batam atau Poli Batam justru mencatat lonjakan peminat tahun ini. Dengan lebih dari 17.000 pendaftar untuk sekitar 3.500 kursi yang tersedia. Lonjakan ini tak lepas dari sejumlah keunggulan yang ditawarkan Poli Batam, mulai dari 9 program studi yang sudah terakreditasi unggul, penerapan kurikulum berbasis proyek alamit, hingga program magang industri selama 1 hingga 2 semester bagi mahasiswa tingkat akhir. Namun di tengah tingginya minat itu, Direktur Poli Batam Insinyur Bambang Hendrawan menegaskan, pihaknya tidak memandang kampus swasta sebagai pesaing, melainkan mitra yang saling melengkapi, karena kebutuhan SDM kompeten di Batam tak mungkin dipenuhi satu institusi saja. Di Kabupaten Karimun, Ketua STIE Cakrawala Karimun Dr. Randes Anwar Abu Bakar menyebut, eksistensi STIE Cakrawala tidak terlepas dari LL Dikti Pusat, di mana proses pembelajaran dan penelitian merupakan wajib yang dilakukan PTS di Karimun. Saat ini ia menilai masih banyak masyarakat yang beranggapan jika PTS sulit untuk mendapat kerja. Hal itu harus diubah mindsetnya, karena semua kampus itu sama baik PTN ataupun PTS. Namun ia tidak menampik adanya penurunan minat di PTS. Terlebih lagi saat ini perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Akan tetapi pemerintah memberikan support berupa beasiswa kepada mahasiswa yang setidaknya meringankan biaya. Paradigma model pengelolaan perguruan tinggi menganggap bahwa ketika berkuliah di perguruan tinggi negeri itu lebih mudah mendapat pekerjaan gitu Pak. Nah, akibat munculnya persepsi itu banyak masyarakat yang ini seakan menjadikan kampus swasta itu opsi kedua Pak. Itu dari kita memandangnya seperti apa? Ya sebenarnya itu menjadi sesuatu hal yang perlu kita rubah mindset masyarakat kita. Memang kita ketahui bahwa untuk PTN itu kan memang jalur yang paling banyak diminati daripada swasta. Swasta dapat dikatakan khususnya di Karimun ya, kita melihat di Karimun itu sendiri bahwa banyak masyarakat kita yang ingin mendapatkan perkuliahan atau kuliah di perguruan tinggi negeri. Tetapi sebenarnya semuanya tergantung kepada individu mahasiswa itu sendiri. Bukan tergantung pada PTN atau PTS, tetapi bagaimana seorang mahasiswa yang nantinya setelah selesai lulus mendapatkan gelar sarjana, mereka dapat menerapkan ilmunya. Bukan jaminan pada PTN atau PTS, tapi individu sendiri bagaimana melihat peluang itu. Banyak yang dari PTS juga, yang dari Cakrawala khususnya, yang mendapat posisi-posisi strategis di pemerintah daerah. Sementara itu, salah satu calon mahasiswi yang baru lulus SMA yakni Siva mengaku meski di Kepri memiliki PTS yang jurusannya linier dengan jurusannya saat berada di bangku SMK, menurutnya kualitas dan fasilitas yang diberikan oleh PTS luar negeri sangat mumpuni. Terlebih lagi di PTS luar negeri memberikan program magang yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan skillnya sebelum masuk ke dunia kerja,
serta lokasi kerja yang sudah disediakan oleh pihak kampus. Untuk alasan kamu lebih memilih ke luar negeri dibanding di Kepri, kenapa tuh? Karena jurusan kayak pariwisata di Kepri itu kampusnya cuma ada satu. Nama kampusnya itu ada di Batam, namanya BTP. Terus kalau untuk fasilitas sendiri kayak gimana tuh? Fasilitasnya sama-sama memadai. Sama-sama memadai. Ya, dari BTP juga bagus, di Malaysia juga bagus. Tapi lebih prefer untuk ambil yang ke Malaysia karena relasi tadi ya? Iya. Oh. Terus kalau untuk dari segi biayanya sendiri, kan sama-sama swasta nih dibandingkan swasta yang di Kepri. Nah itu kamu udah riset belum berapa harga yang di sana sama di sini? Udah, kalau biaya dari saya sendiri ya di Malaysia itu kan saya dapat beasiswa dan itu jadi potongannya dari sampai 20 juta. Terus kalau di BTP itu harganya sekitar kalau gelombang pertama itu 18 juta. 18 juta? Lebih murah berarti di Kepri? Iya, lebih murah di Kepri. Terus apa sih ya fasilitas yang kamu dapat ketika nantinya kuliah di luar? Kuliah di luar itu saya dapat fasilitas magang 6 bulan. Nah itu terus habis itu selama 4 bulannya kuliah biasa. Jadi nanti tamat itu